Di pagi yang cerah ini, hari Kamis, ya, kita berada di salah satu destinasi wisata di Kota Palu. Tempatnya di apa ini tadi namanya? Taipa Beach. Taipa Beach, ya, luar biasa. Recommended ya untuk orang di seluruh Nusantara nih, nah. Kalau datang ke Palu sehingga ke sini, luar biasa bagus tempatnya. Dan hari ini saya ditemani salah satu ustadz kita di Sulawesi Tengah, ya. Beliau background dari Dinas Kesehatan ya, tapi Masya Allah luar biasa. Beliau juga background syarinya juga nggak usah dipertanyakan gitu ya. Alhamdulillah, saya mau ngobrol sama beliau nih berkenaan dengan ini, Ustaz. Kebetulan konten kami adalah konten tentang muamalah ya, secara umum. Maka dari sisi antum selama berinteraksi dengan dunia kesehatan, iya, Ustaz. Ya, antum atau berinteraksi dengan kolega-kolega yang lainnya, apakah selama ini orang-orang yang sering berinteraksi dengan Anda secara umum paham tentang masalah yang dilarang dan yang tidak dilarang dalam hal muamalah? Bagaimana, Ustaz? Ya, baik. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Iya, jadi berkaitan dengan muamalah ini, Ustaz, saya kira salah satu hal yang sangat penting untuk senantiasa kita dakwahkan, untuk senantiasa kita syiarkan, karena ini adalah hal yang sangat penting diketahui di tengah masyarakat kita. Salah satu faktor terbesar musibah banyak terjadi menimpa negeri Nusantara yang kita cintai ini, itu karena banyaknya faktor-faktor riba yang terjadi di tengah-tengah masyarakat kita. Dan tadi berkaitan dengan pertanyaan Ustadz, bagaimana misalnya di perkantoran ya. Alhamdulillah, saat ini saya sebagai ASN atau PNS di Dinas Kesehatan Provinsi, dan salah satu hal yang masih menjadi fenomena di tengah pegawai itu ketika mereka menganggap bahwasanya mengambil uang di bank itu adalah hal yang lumrah, hal yang biasa-biasa saja. Bahkan yang lebih parahnya ini, Ustaz, karena sebagian dari mereka mengatakan ya, kita tidak bisa membeli sesuatu hal yang besar, tidak bisa berhasil, tidak bisa meningkat, tidak bisa membeli mobil, tidak bisa membeli rumah kalau tidak lewat perbankan, tidak lewat perbankan. Dan ini menjadi fenomena yang sangat besar. Dan yang paling parahnya lagi ya, sebagian besar dari antara mereka mengambil uang di bank ya, mencicil dan seterusnya. Qadarullah, ternyata itu semuanya uang gajinya sudah habis. Jadi per bulan, hampir-hampir tiap bulan mereka cuma tercatat saja apa semuanya, tapi ternyata semuanya sudah tidak terima gaji lagi ya. Jadi ini yang menjadi fenomena, dan ini juga yang sering terjadi, sehingga sebagian di antara mereka itu tidak fokus lagi kerja, tidak fokus lagi menjalankan tugasnya sehari-hari, karena mereka berpikir sudah tidak dapat uang, gajinya sudah diambil di bank karena sudah duluan lewat itu tadi. Makanya berkaitan dengan dakwah, berkaitan dengan muamalah ini, terus terang kita mendukung, dan tentunya kita berharap ini bisa tersebar lebih banyak lagi. Dan program-program Akmar TV ini ya, Masya Allah, kita bisa maksimalkan kembali sehingga masyarakat kita secara umum dan secara khusus di pemerintahan bisa mengetahui akan bahaya riba berkaitan dengan ilmu tentang muamalah, sehingga insya Allah kita bisa menciptakan generasi-generasi yang faham dengan muamalah dan meninggalkan perkara ribawi ya. Baik, kemudian selanjutnya Ustaz,
apa pesan antum nih ya? Ya, Ustaz. Bukan cuma untuk pegawai di lingkungan antum, tapi secara umum ya, masyarakat Kota Palu khususnya dan seluruh pemirsa di seluruh Nusantara ya yang menyaksikan video ini. Pesan antum untuk orang-orang yang sudah terlanjur dan yang belum, pesannya apa, Ustaz? Fadal. Baik, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda berkaitan dengan persoalan ini. Saya ingin mengutip hadis dari Rasulullah. Beliau pernah mengatakan, ya, kullu bani Adam khata' wa khairal khata' at-tawwabun. Ya, sesungguhnya kita ini umat Rasulullah, anak cucu Adam, itu tempatnya kesalahan. Ya, setiap kita pernah bersalah. Namun kata beliau, sebaik-baik yang bersalah ialah mereka yang mau dan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi mungkin saya secara pribadi dan untuk kita semua warga Kota Palu dan siapapun yang melihat dan mendengarkan program ini, mari kita kembali ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Rizki Allah sudah ditentukan, ya. Mari kita cari dengan jalan yang baik, dengan jalan yang benar. Dan yang terpenting dari semua ini, mari kita semangat menuntut ilmu tentang muamalah. Karena ini juga, Ustaz, terkadang ada orang-orang saudara kita yang terkadang mereka tidak tahu, ya. Mereka tidak tahu telah terjerumus dalam perkara riba. Kubangan riba itu sendiri. Padahal mereka tidak tahu. Maka ini mungkin sekali lagi program dakwah kita berkaitan dengan muamalah, insya Allah kita bisa maksimalkan, kita syiarkan sehingga masyarakat kita bisa faham, dan setelah faham insya Allah mereka bisa meninggalkan dan bertobat. Dan saya ingatkan kepada kita semua, kalau kita mau bertobat, kita mau kembali ke jalan Allah, maka kita adalah orang yang terbaik. Jadi orang yang terbaik bukan mereka yang tidak pernah bersalah. Betul. Orang yang terbaik ialah mereka yang bersalah, mengakui kesalahannya, dan mereka bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Iya pemirsa, apapun hari ini mungkin kita yang terjebak di dunia kubangan riba ini, masih ada jalan untuk taubat. Iya, ya? Betul ya, Ustaz. Masih ada jalan. Allah selalu membuka pintu taubat. Cuma yang jadi masalah, Ustaz, ya, masalah jangan sampai kita nunda gitu kan. Iya, betul. Kalau nunda-nunda, jangan sampai kemudian ajal mendahului kita. Iya, betul. Nah, itu. Jadi kalau pintu rahmat Allah itu selalu terbuka. Betul ya. Selalu terbuka. Pemirsa yang dirahmati Allah Azza wa Jalla, ini sekilas penyampaian dari kita semua bahwa saling menasihati satu sama lain adalah tugas kita semua. Dan insya Allah siap bergabung, Ustaz, ya, dalam dakwah muamalah ini, Ustaz, ya? Insya Allah kita akan boomingkan, kita akan sebarkan di seluruh pelosok negeri ini tentang pentingnya meninggalkan dosa-dosa penyebab datangnya bencana, Ustaz. Salah satunya adalah dosa riba. Demikian dari kami Kota Palu, Sulawesi Tengah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.